Ya baik, berikutnya kita akan mencoba addressing direct lanjutan dan indirect atau pointer. Ya, jadi di dalam pengalamatan direct atau langsung ini bisa melibatkan semua memori yang ada di dalam AVR. Kalau data memori ini terbagi jadi 3 segmen. Segmen pertama ini diisi oleh register, jadi dari alamat 00 sampai 1F. Kemudian diisi untuk access port atau IO register dari 20 sampai 5F, dan internal SRAM. Internal SRAM ini dimulai dari alamat 60 sampai 25F. Ya, sampai 25F. Nah, untuk memori mikro tipe 8515 ini dia bisa ditambah SRAM-nya eksternal, menggunakan SRAM eksternal bisa ditambah sehingga dia kapasitasnya jadi naik. Ya, jadi naik. Jadi ini di sini sampai bisa diakses sampai alamat FFFF. Nah, untuk indirect berarti ini adalah pengalamatan tidak langsung atau pointer. Ini kita melibatkan register yang namanya register R26, R27 atau disebut register X, register pointer ya, register X, register nah ini register X, register Y, dan register Z. Ini adalah register-register untuk pointer. Nah, di mana sebenarnya register X, Y, dan Z ini adalah gabungan dari beberapa register general yang dia punya. Misalnya X ini adalah gabungan dari R26 dan 27. Y adalah R28 dan 29. Z adalah R30 dan R31. Nah, jadi X, Y, Z ini adalah register 16 bit, di mana isinya adalah gabungan dari register-register ini tadi saya sebutkan ya. Jadi dia bisa mengakses alamat sampai di sini ya dengan cara tidak langsung. Nah, ini bisa diakses. Nah, baik, kita akan coba pengalamatan direct lanjutan untuk mengakses SRAM dan pengalamatan direct lanjutan untuk mengakses atau memindah data secara 16 bit. Ya, di sini tidak ada perintahnya, tetapi di AVR disediakan namanya move W. Nah, kita akan coba nanti ya. Nah, di sini ini coding yang sudah ada. Ini yang kedua, yang coding baris 31 dan 32 ini adalah immediate, sama kayak sebelumnya. Ini adalah direct 16 bit. Nah, pada direct 16 bit ini data yang dipindahkan itu adalah 16 bit. Jadi register yang dijadikan operan 1 dan operan 2 itu adalah register 16 bit. Nah, di sini kita menggunakan pasangan register. Jadi misalnya di sini kita tulis R0. Berarti sebenarnya untuk register 16 bitnya ini adalah pasangan R0 dan R1. Sedangkan di sini R16 berarti pasangan registernya adalah R16 dan R17. Nah, jadi dengan dua buah register itu bisa membentuk register 16 bit. Ya, tetapi yang diletakkan di operan sini hanya register yang low-nya saja.
R0. Jadi R0 dan R1 berarti R0 itu adalah low back-nya, sedangkan R1 adalah high back-nya. Nah, kita coba. F11. Nah, ini sama kayak kemarin, kayak sebelumnya ya. Ini immediate. Nah, sekarang ini move W. Perhatikan, R16 dipindahkan atau dikopikan ke R0. R16 ini adalah pasangan register R16 dan R17. R16 melalui perintah sebelumnya ini diisi 80 dan 0F dan 17-nya ya. Nah, ini akan dikopikan ke R0 dan R1. Ya, R0 dan R1. Nah, ini kita jalankan. Coba diperhatikan. Nah, jadi dengan menggunakan satu baris instruksi move W, isi dari R16 dan 17 ini bisa dikopikan langsung ke R0 dan R1. Nah, jadi ini juga termasuk pengalamatan langsung, hanya dia 16 bit. Nah, kemudian pengalamatan langsung berikutnya ini dari memori. Jadi dari memori ke register atau dari register ke memori. Nah, kalau di sini ini dari register ke memori. Sekarang kita lihat operan pertama di sini adalah alamat dari memori. Ya. Jadi alamat dari memori ini dimulai dari memori ini, maksudnya SRAM ini ya, internal SRAM ini dimulai dari 060. Nah, ini 060. Isi dari register R16 akan dikopikan ke alamat memori 060. Nah, kita lihat di sini R16 80. Di sini memori. Nah, 060 ini alamat ya, ini datanya. Jadi alamat 060 ini di sini. Yang sebelah sini ini 061, 0062, 63, 64, 65 dan seterusnya sampai 08B. Ya, mulai di sini mulai lagi 008C, 8D, 8E, 8F, 90 dan seterusnya. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya. Isi dari R16 ini 80 dikopikan ke alamat memori 60. Jadi alamat memori 60 ini akan berganti jadi 80. Nah, sekarang berikutnya di sini perintah indirect. Ya, indirect. Ini baris berikutnya nih. Kita memindahkan data pada pointer X, pada register X ke R2. Nah, perintah sebelumnya di sini kita isi dulu register X ini dengan alamat memori, ya, alamat dari memori yang akan dipindahkan isinya. Nah, di sini kita gunakan alamat yang tadi sebelumnya 60 SRAM ya, alamat SRAM 60. Kita isikan ke XL-nya. XL ini maksudnya X low-nya, ya, X low-nya berarti R26. Kalau XH berarti R27. Nah, sekarang kita lihat di sini. Setelah dijalankan, nah, di sini R26 berubah menjadi 60 ya, 60.
atau X ini bisa kita lihat 0060. Jadi 00 ini adalah milik dari R27. Nah, berikutnya X dipindahkan ke R2. Jadi X ini isinya 0060, R2 ini di sini masih 0 ya. Kita lihat. Nah, sekarang nilai R2 menjadi 80. Mengapa? Kok bisa? Kok bisa 80? Dari mana? Sedangkan X di sini adalah 60. Nah, inilah yang masuk dengan pointer atau tidak langsung. Jadi nilai yang di dalam X ini bukan nilai yang dipindahkan. Ya, tetapi nilai dari X ini adalah nilai alamat dari lokasi yang sebenarnya. Nah, di sini X menunjukkan angka 60. Nah, berarti dia menunjukkan memori SRAM alamat 60. Nah, di sini isinya adalah 80. Ya, 80. Nah, kemudian 80-nya ini akan dipindahkan ke R2. Nah, paham ya? Kita coba lagi. Sekarang ini kita ganti misalnya 129. Apa yang terjadi? R16 81, R17 0F, move R16 ke R0 16 bit. Ini menjadi 81, ini menjadi 0F. Nah, kemudian STS alamat 60 masih kosong, diisi dari R16 81. Nah, berubah menjadi 81. Kemudian SL 2627 diisi 060. Nah, ini berubah X 060. Kemudian isi dari X, pointer X dipindahkan ke R2, dikopikan ke R2. R2 masih kosong. 81.